Oke, terima kasih Kak Wanda atas kesempatannya. Pada siang kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai SPT tahunan PPh orang pribadi di era Cortex. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan juga sama Kak Wanda, kalau sejak 1 Januari 2025, sistem administrasi perpajakan di Indonesia udah mulai bermigrasi nih dari beralih ke sistem Cortex yang baru ini. Nah, eh, salah satu proses bisnis yang berubah atau di-upgrade di sistem Cortex ini adalah penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, apa aja sih perubahan SPT tahunan PPh orang pribadi di era Cortex ini? Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita mengisi SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi di sistem Cortex. Langsung aja, pertama kita bahas tentang perubahannya nih ya, Bapak Ibu. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu siapa aja sih yang menggunakan formulir SPT tahunan PPh orang pribadi. Jadi yang menggunakan formulir SPT tahunan PPh orang pribadi ini wajib pajak orang pribadi, termasuk wajib pajak orang pribadi suami istri dengan status PH atau MT. Nah, eh, PH ini mungkin Bapak Ibu ada yang belum familiar adalah pisah harta dan MT adalah memilih terpisah. Nah, wajib pajak orang pribadi suami istri ini wajib menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi masing-masing suami dan istri. Lalu SPT tahunan PPh mereka wajib dilampiri dengan penghitungan PPh berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri. Lalu wajib pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak juga eh, wajib menggunakan formulir, juga merupakan wajib pajak yang menggunakan formulir SPT tahunan PPh orang pribadi ini. Nah, di sini kita bahas bentuk formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Jadi kalau misalnya dulu sebelum sistem Cortex, mungkin seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui ya, yang sudah familiar sebelumnya, kita ada tiga formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, dari yang paling sederhana yaitu Form 1770 SS atau sangat sederhana. Nah, ini digunakan untuk wajib pajak yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja yang kurang dari 60 juta setahun. Lalu ada formulir 1770 S itu untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja yang jumlah penghasilannya lebih dari 60 juta per tahun. Lalu ada juga formulir 1770 yaitu untuk wajib pajak yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, itu yang dulu nih ya Bapak Ibu sebelum ada sistem Cortex. Sekarang setelah sistem Cortex diimplementasikan, kita cuma punya satu formulir SPT tahunan PPh WPOP. Jadi kita nggak perlu lagi nih memilih, kita masuk ke yang harus isi pakai formulir 1770 SS atau 1770 S atau 1770. Jadi semuanya ada di satu formulir ini yang nanti akan kita sama-sama bahas gimana cara ngisinya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Lalu dibahas mulai dari sini. Jadi apa aja sih yang wajib diisi dalam SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi di Cortex ini. Jadi kalau di Cortex, yang wajib diisi itu ada tiga bagian. Yang pertama, induk SPT, lalu lampiran 1A yang berisi informasi mengenai harta pada akhir tahun pajak, dan lampiran 1C yang berisi informasi mengenai daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Lalu gimana lampiran-lampiran yang lain? Nah, lampiran-lampiran yang lain ini wajib diisi dalam kondisi tertentu saja, yaitu sesuai jawaban WP atas pertanyaan pada induk SPT. Nah, lampiran-lampiran itu antara lain lampiran 1B, yaitu utang pada akhir tahun pajak, lampiran 1D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, lampiran 1E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, lampiran 2, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan neto luar negeri. Lampiran 31, rekonsiliasi laporan keuangan.
dagang, lampiran 3A2 rekonsiliasi laporan keuangan jasa, lampiran 3A3 rekonsiliasi laporan keuangan industri, lampiran 3A4 penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya, lampiran 3B rekapitulasi peredaran bruto, lampiran 3C daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, lampiran 3D rincian biaya tertentu, lampiran 4 penghitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun pajak berikutnya, dan penghitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak dan suami atau istri. Lampiran 5 penghitungan kompensasi kerugian fiskal, pengurang penghasilan neto, dan pengurang pajak penghasilan terutang. Sekarang kita masuk, udah mulai masuk nih, kita gimana cara mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi di Cortex. Jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuka laman Cortex DJP .pajak.go.id. Lalu Bapak Ibu login dengan memasukkan ID pengguna, kata sandi, dan kode keamanan. Lalu tekan tombol login. Setelah masuk di akun Cortex Bapak Ibu, yang pertama pastikan identitasnya udah sesuai ya dengan identitas Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa pilih menu surat pemberitahuan, lalu klik tombol buat konsep SPT. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu pilih jenis SPT, yaitu PPh orang pribadi, lalu tekan tombol lanjut. Setelahnya, yang Bapak Ibu isi, tampilannya akan seperti ini, dan yang Bapak Ibu harus isi adalah periode SPT tahunannya. Yaitu di bagian jenis periode SPT, Bapak Ibu pilih SPT tahunan, lalu di bagian periode dan tahun pajak, Bapak Ibu pilih Januari 2025 sampai Desember 2025, lalu klik lanjut. Setelahnya, Bapak Ibu memilih jenis SPT, apakah normal atau kebetulan. Nah, karena ini kita baru pertama kali membuat SPT tahunannya, jadi kita pilih model SPT-nya normal. Lalu pilih buat konsep SPT. Nah, setelahnya Bapak Ibu akan berada di halaman ini. Nah, di halaman ini Bapak Ibu bisa lihat di konsep-konsep SPT yang sudah dibuat, dilihat apakah ada jenis pajak PPh orang pribadi ini, yang tadi baru saja kita bikin konsepnya. Nah, di sini Bapak Ibu pilih, diklik ikon pensilnya untuk membuka draft SPT. Nah, lalu kita masuk ke bagian induk SPT-nya ya. Ada apa aja sih di bagian induk SPT di Cortex ini? Jadi, di induk ini ada beberapa bagian. Itu yang pertama, header, lalu bagian A, identitas wajib pajak, bagian B, ikhtisar penghasilan neto, bagian C, perhitungan pajak terutang, bagian D, kredit pajak, E, PPh kurang atau lebih bayar, F, pembukuan, G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar, bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, bagian I, pernyataan transaksi lainnya, J, lampiran tambahan, dan bagian K, pernyataan. Nah, kira-kira kurang lebih seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar ya tampilannya di induk SPT-nya. Nah, jadi wajib pajak mengisi kolom yang tersedia pada SPT induk terlebih dahulu. Jadi di sini kalau dulu dalam mengisi SPT tahunan, Bapak Ibu kan isinya dari belakang dulu ya, baru ke depan. Nah, sekarang berubah nih di Cortex ini, di Sin Cortex ini kita isinya dari induk dulu, baru nanti kita isi lampiran. Lalu ada tersedia juga tombol simpan konsep untuk menyimpan draft sementara. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya Bapak Ibu belum selesai isinya, eh, Bapak Ibu masih akan selalu bisa menyimpan konsep dari part terakhir yang Bapak Ibu isi. Nah, selanjutnya kita ke bagian header SPT. Di bagian header SPT ini ada informasi mengenai tahun pajak atau bagian tahun pajak, periode pembukuan, status, sumber penghasilan, dan metode pembukuan atau pencatatan. Nah, di bagian ini yang perlu Bapak Ibu isi hanya dua.
Yang pertama, metode pembukuan atau pencatatan, dan sumber penghasilan. Karena yang bagian lainnya ini sudah pre-populated dari isian Bapak Ibu yang pertama tadi, awal tadi. Nah, di sumber penghasilan itu, kalau misalnya Bapak Ibu klik, akan muncul drop down list. Yaitu ada 3, kegiatan usaha, pekerjaan, dan pekerjaan bebas. Jadi ini bisa dipilih sesuai dengan sumber penghasilan Bapak Ibu. Lalu metode pembukuan atau pencatatan ini juga ada 3. Kalau misalnya Bapak Ibu klik, ada pembukuan stelsel akrual, pembukuan stelsel kas, atau pencatatan. Selanjutnya kita ke bagian A, yaitu identitas wajib pajak. Nah, bagian ini data-datanya sudah terpopulated. Jadi, wajib pajak hanya perlu mengisi kolom status perpajakan suami dan istri apabila Bapak Ibu, suami dan istri, statusnya PH atau MT. Selanjutnya ke bagian B, yaitu ikhtisar penghasilan neto. Nah, di bagian ini wajib pajak akan ditanyakan kalimat dalam bentuk jawabannya atau tidak, di mana setiap jawaban akan menimbulkan reaksi dinamis dari formulir. Nah, sistem Cortex juga akan melakukan pengecekan ke dalam akun dari wajib pajak orang pribadi tersebut atas bukti potong yang diterima terkait 4 sumber penghasilan yang ditanyakan. Sehingga wajib pajak dapat langsung melihat apabila ternyata sudah ada penghasilan yang sudah memiliki bukti potong dan tercatat dalam sistem. Nah, si 4 sumber penghasilan ini yang ditanyain di bagian ikhtisar penghasilan neto itu apa aja sih? Nah, yang pertama ini, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai, pekerja, atau karyawan. Misalnya ASN, anggota TNI atau Polri, pegawai swasta, atau pegawai tidak tetap. Lalu baik, nomor 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan dalam negeri dari usaha, misalnya dagang, industri atau jasa, dan atau pekerjaan bebas. Misalnya Bapak Ibu ada yang merupakan dokter, pengacara, notaris, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu termasuk dalam ini, Bapak Ibu bisa pilih jawaban iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan apakah wajib pajak memiliki penghasilan dalam negeri dari usaha wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final atau wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan pilihan jawabannya tidak, ya, termasuk WPOP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final, atau ya termasuk WP OPPT. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menggunakan norma dalam penghitungan penghasilan neto? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya seluruh penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memilih dan memenuhi ketentuan untuk menggunakan NPPN untuk menghitung penghasilan neto, serta melakukan pencatatan dengan pilihan, jawabannya, tidak, saya menyelenggarakan pembukuan, tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan, dan ya, saya berhak menggunakan NPPN. Lalu pertanyaan selanjutnya, Anda menyelenggarakan pembukuan, sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan. Nah, bagian ini digunakan untuk memilih jenis pembukuan wajib pajak dan menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas. Nah, dalam hal wajib pajak memiliki beberapa aktivitas atau kegiatan ekonomi yang berbeda, wajib pajak menentukan satu jenis sektor usaha dengan struktur pembukuan yang lebih lengkap. Lalu pertanyaan selanjutnya, penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas diisi dengan jumlah penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Lalu bagian ini lalu yang selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki penghasilan dari bunga, royalti, sewa, penghargaan atau hadiah,
keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain selain penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang bersumber dari luar negeri, seperti penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas, penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari harta dan atau modal, dan penghasilan lain-lain. Nah, tadi kan di awal sempat saya singgung juga kalau setiap pertanyaan itu menimbulkan reaksi dinamis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memilih ya, nanti akan muncul semacam pop-up gitu kemana Bapak Ibu bisa melanjutkan pengisian. Nah, contohnya ini misalnya nomor satu, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, apabila Bapak Ibu menjawab ya, Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi lampiran satu bagian D gitu. Lalu misalnya lagi contohnya yang satu D deh, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menjawab ya di pertanyaan ini, Bapak Ibu harus mengisi lampiran 2 bagian C gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ke bagian C yaitu perhitungan pajak terutang. Nah, ada apa aja di bagian C ini? Yang pertama adalah penghasilan neto setahun. Nah, yang ini sudah terisi otomatis oleh sistem ya Bapak Ibu. Jadi isinya adalah penghasilan neto setahun yang merupakan hasil penghitungan jumlah penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, ditambah jumlah penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas, ditambah jumlah penghasilan dalam negeri lainnya, dan ditambah jumlah penghasilan luar negeri. Lalu selanjutnya nomor 3 adalah pertanyaan, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurangan penghasilan neto seperti zakat, sumbangan keagamaan wajib, kompensasi kerugian fiskal, fasilitas pengurangan penghasilan neto, fasilitas keringanan pajak lainnya, dan pengurangan penghasilan neto lainnya. Lalu nomor 4-nya penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto. Nah, ini juga otomatis terisi oleh sistem. Bagian ini nanti informasi mengenai penghasilan neto fiskal setelah pengurangan penghasilan neto. Lalu nomor 5-nya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, bagian ini diisi secara manual oleh Bapak Ibu, jadi dipilih sesuai dengan status PTKP Bapak Ibu. Jadi bagi wajib pajak eh, yang kawin dengan status perpajakan suami istrinya pisah harta, PH atau MT memilih terpisah. Nah, PTKP pada SPT tahunan PPh suami ataupun istrinya diisi dengan pilihan tanda strip dan angka 0. Gitu. Lalu nomor 6, penghasilan kena pajak. Ini juga terisi otomatis oleh sistem. Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil perhitungan penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto dikurangi PTKP. Lalu nomor 7, PPh terutang, sama ini juga terisi otomatis oleh sistem, berisi informasi mengenai PPh terutang yang merupakan hasil penghitungan tarif pajak pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikali penghasilan kena pajak. Lalu nomor 8, pertanyaan apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Nah, bagian ini Bapak Ibu isi manual digunakan untuk melaporkan pengurangan PPh terutang. Jumlah pengurangan PPh terutang yang dapat dikurangkan maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. Lalu nomor 9-nya terisi otomatis oleh sistem juga, yaitu PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang. Bagian ini berisi informasi mengenai perhitungan jumlah PPh terutang dikurangi jumlah pengurang PPh terutang. Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka bagian ini akan terisi 0. Nah, sama kayak tadi, setiap pertanyaannya atau tidak menimbulkan reaksi dinamis. Contohnya, misalnya pertanyaan nomor 3, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 dan atau BPA 2? Nah, apabila Bapak Ibu menjawab ya, maka Bapak Ibu harus mengisi lampiran 5 bagian A dan atau bagian B. Lalu, eh, sama halnya dengan pertanyaan nomor 8, apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Nah, apabila Bapak Ibu mengisi ya, maka Bapak Ibu harus mengisi lampiran 5 bagian C.
Selanjutnya kita ke bagian D, yaitu bagian kredit pajak. Di sini ada nomor 10A sampai 10D. 10A itu diisi dengan pelunasan PPh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dilaporkan yang telah dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak. Jadi misalnya Bapak Ibu ada terima bukti potong. Nah, Bapak Ibu nanti di sini menjawab iya nih. Itu. Lalu 10B diisi dengan jumlah PPh yang telah angsuran PPh pasal 25 yaitu diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dilaporkan berupa PPh pasal 25 termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal wajib pajak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Lalu nomor 10C, STP PPh pasal 25 hanya pokok pajaknya saja, diisi dengan jumlah PPh yang tercantum dalam surat tagihan pajak untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dilaporkan, termasuk STP PPh pasal 25 ayat 7 dari orang pribadi, pengusaha tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Lalu 10D, pertanyaan apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Nah, bagian ini Bapak Ibu isi untuk melaporkan pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri pada tahun pajak dilakukannya pengurangan atau pengembalian. Nah, masih sama seperti yang sebelumnya, setiap pertanyaan ya atau tidak akan menimbulkan reaksi dinamis. Contohnya nih yang bagian nomor 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kalau misalnya Bapak Ibu menjawab ya, Bapak Ibu wajib mengisi lampiran 1 bagian E. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian E, yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Bagian 11A, PPh kurang atau lebih bayar, ini terisi secara otomatis oleh sistem, yang merupakan hasil dari perhitungan sebelumnya, angka 9, angka 10A, angka 10B, angka 10C, dan angka 10D. Lalu 11B, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Nah, ini diisi apabila SPT tahunan PPh berstatus normal dan terdapat PPh terutang yang kurang dibayar yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau untuk ditunda. Lalu 11C, threshold otomatis perhitungan dari nomor 11A dikurang 11B. Lalu lanjut ke bagian F, yaitu pembetulan. Bagian ini diisi apabila wajib pajak melakukan pembetulan. Karena ini kita tadi simulasinya untuk SPT normal, jadi ini bisa dilewat atau tidak perlu diisi. Lalu ke bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Nah, bagian ini diisi apabila posisi SPT Bapak Ibu lebih bayar. Jadi atas kelebihan pembayaran PPh Bapak Ibu ini dapat diminta untuk dikembalikan melalui 2 langkah, yaitu dikembalikan melalui pemeriksaan atau dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan. Nah, wajib pajak juga wajib memilih nomor rekening yang menjadi tujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut. Nah, nomor rekening ini terisi secara otomatis sesuai dengan nomor rekening yang sudah terdaftar pada akun wajib pajak di Kortex Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ke bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, di bagian ini nomor 13A ada pertanyaan apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, ini diisi bagi wajib pajak yang hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Lalu nomor 13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Diisi dalam hal wajib pajak menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dengan perhitungan tersendiri. Lalu 13C, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Bagian ini digunakan dalam hal wajib pajak pada tahun pajak berikutnya melaporkan pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak OPPT yang dihitung sebesar 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat kegiatan usaha.
Nah, kalau yang ini eh, kita ambil contoh di nomor 13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Nah, apabila Bapak Ibu menjawab ya, maka selanjutnya Bapak Ibu harus mengisi lampiran 4 di bagian A. Lalu bagian selanjutnya yaitu bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Di sini ada nomor 14A, yaitu harta pada akhir tahun pajak. Nah, bagian ini wajib diisi oleh wajib pajak untuk melaporkan harta usaha dan non-usaha pada akhir tahun pajak yang dimiliki atau dikuasai wajib pajak. Lalu nomor 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Nah, ini digunakan untuk melaporkan utang usaha dan non-usaha pada akhir tahun pajak yang dimiliki wajib pajak. Lalu 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Lalu 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Digunakan untuk melaporkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Lanjut lagi, ada 14E, harta pada akhir tahun pajak. Bagian ini hanya diisi oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan rincian penyusutan dan amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu, maaf, 14E, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi, amortisasi fiskal? Lalu 14F, apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Nah, bagian ini hanya diisi oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan rincian biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu 14G, pertanyaan apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Nah, bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan penerimaan dividen atau penghasilan lain dari luar negeri sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Lalu 14H, informasi mengenai kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. Nah, bagian ini diisi dengan jumlah kelebihan PPh yang terjadi karena penghitungan kelebihan PPh pada lampiran 3B bagian A. Nah, ini penjelasan reaksi dinamisnya. Kita ambil contoh, misalnya pertanyaan 14A, harta pada akhir tahun pajak. Kalau misalnya Bapak Ibu menjawab ya, eh, Bapak Ibu wajib mengisi paling tidak satu lampiran, satu komponen harta pada lampiran 1 bagian A, yang menampilkan jumlah harta pada akhir tahun pajak. Lalu 14B mengenai utang pada akhir tahun pajak. Kalau misalnya Bapak Ibu menjawab ya, Bapak Ibu harus mengisi lampiran 1 tabel B yang menampilkan saldo utang pada akhir tahun pajak. Lalu misalnya lagi pertanyaan 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, jika Bapak Ibu menjawab ya, maka Bapak Ibu harus mengisi lampiran 2 bagian B. Selanjutnya bagian J, yaitu lampiran tambahan. Bagian ini digunakan jika wajib pajak akan melampirkan dokumen tambahan. Misalnya laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit, atau juga bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan, atau bukti pemotongan atau pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri, atau juga surat kuasa, seperti itu. Selanjutnya, di bagian K, setelah tadi bagian A sampai J-nya sudah terisi, bagian K ini ada pernyataan. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti membayar dan melaporkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadinya, Bapak Ibu harus mencentang pernyataan ini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Lalu Bapak Ibu pilih simpan konsep. Oh, sebelum itu Bapak Ibu bisa lihat dulu di bagian penandatangan. Kalau misalnya Bapak Ibu melaporkan sendiri, tidak menggunakan kuasa, maka Bapak Ibu pilih wajib pajak. Lalu ada informasi mengenai NPWP dan nama lengkap yang sudah terisi otomatis. Lalu Bapak Ibu bisa pilih simpan konsep dan pilih bayar dan lapor. Nah, lanjut setelah itu ke tahap penandatanganan. Nah, di sini Bapak Ibu pilih di bagian penyedia penandatangan, Bapak Ibu pilih kode otorisasi DJP, lalu Bapak Ibu masukkan passphrase dari kode otorisasi DJP yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya, lalu Bapak Ibu konfirmasi tanda tangan dan pilih simpan. Nah, setelah SPT dilaporkan, tadi kan awal-awal pas dibuat itu SPT-nya ada di bagian konsep SPT, di menu konsep SPT. Nah, setelah SPT-nya dilaporkan, SPT yang tadi masih berupa konsep pindah nih, jadi dari konsep SPT pindah ke SPT dilaporkan. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa Bapak Ibu gunakan, yaitu uh, menu dengan ikon mata itu untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan, atau Bapak Ibu juga bisa mengunduh bukti penerimaan elektronik, dan juga Bapak Ibu bisa melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Nah, itu bagian induknya sudah selesai, lalu kita lanjut ke bagian lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ini terdapat 5 bagian lagi, yaitu harta pada akhir tahun pajak, utang pada akhir tahun pajak, daftar keluarga yang jadi tanggungan, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini di Cortex. Kita lanjut langsung ke bagian A, yaitu harta pada akhir tahun pajak. Nah, di bagian ini yang barunya adalah harta-hartanya itu, kalau dulu kan hartanya tidak ada kategori-kategorinya ya. Nah, di Cortex ini sekarang ada beberapa jenis kategori harta, yaitu yang pertama kas dan setara kas, piutang, investasi atau sekuritas, harta bergerak, harta tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan, harta lainnya, dan ikhtisar harta. Uh, nah, kita coba bahas lagi pengertian harta. Jadi, harta merupakan akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Indonesia. Nah, bagian A ini wajib diisi dan dilampirkan oleh wajib pajak dan digunakan untuk melaporkan harta usaha dan non-usaha pada akhir tahun pajak yang dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak. Sebelumnya informasi tambahannya adalah di sistem Cortex ini harta yang sudah Bapak Ibu laporkan di SPT tahun sebelumnya itu akan muncul secara otomatis. Jadi sudah terpopulated. Jadi harta yang dulu sudah pernah Bapak Ibu laporkan tidak perlu lagi Bapak Ibu input dari awal karena sudah muncul secara otomatis di sistem Cortex ini. Nah, tapi misalnya Bapak Ibu ada tambahan harta lagi, Bapak Ibu tetap bisa menambahkan dengan cara memilih tombol tambah. Atau kalau misalnya hartanya ada banyak dan Bapak Ibu terlalu malas dan capek gitu ya untuk input satu-satu, Bapak Ibu bisa melakukan impor data. Nah, tadi kan data yang udah dilaporkan dari SPT sebelumnya kan muncul lagi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengupdate informasi tentang harta tersebut, Bapak Ibu juga bisa mengedit dengan mengklik ikon pensil. Dan kalau misalnya ada harta yang
udah nggak ada, ini udah tidak dimiliki oleh Bapak dan Ibu, sudah tidak dikuasai oleh Bapak dan Ibu, Bapak Ibu bisa menghapus harta tersebut dengan mengklik ikon tempat sampah. Nah, apa aja sih yang pertama ini yang kita bahas tadi sesuai kategorinya ya. Yang pertama adalah kas dan setara kas. Harta berupa kas dan setara kas. Sebentar. Nah, apa aja sih yang diisi di bagian ini? Jadi ada kode yang otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi, lalu nomor 2 ada deskripsi, yaitu deskripsi harta berdasarkan kode kas dan setara kas. Nah, ini ada contohnya, ada uang tunai, tabungan, giro, deposito, uang elektronik, cek, wesel, kertas komersial, dan setara kas lainnya. Lalu nomor 3 yaitu bukti kepemilikan atau nomor akun, diisi dengan nomor rekening atau nomor bukti kepemilikan. Nomor 4 atas nama, yaitu nama yang didaftarkan dalam rekening atau dokumen. Nomor 5 nama bank atau institusi. Nomor 6 lokasi harta. Nomor 7 tahun perolehan. Nomor 8 saldo. Dan nomor 9 keterangan, yang hanya diisi apabila harta terkait PPS. Nah, selanjutnya, harta berupa piutang. Eh, ini masih sama kayak yang tadi, kalau misalnya Bapak Ibu mau menambah, bisa klik ikon tambah. Kalau misalnya mau mengedit, bisa klik ikon pensil. Kalau misalnya mau menghapus, bisa klik ikon tempat sampah. Nah, apa aja informasi yang diisi di piutang ini? Yang pertama, ada kode yang otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi. Nah, deskripsinya ini eh, deskripsi harta sesuai kode piutang. Itu ada piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lainnya. Lalu ada lokasi penerima, yaitu negara tempat pihak penerima pinjaman bertempat kedudukan atau berada. Nomor identitas, yaitu NIK atau NPWP atau identitas penerima pinjaman. Lalu nama penerima pinjaman, nilai piutang menggunakan satuan mata uang rupiah. Lalu tahun dimulai, yaitu tahun pemberian piutang. Saldo piutang saat ini, yaitu nilai sisa piutang pada akhir tahun pajak. Dan keterangan yang hanya diisi apabila harta terkait PPS. Lalu selanjutnya, harta berupa investasi atau kategori investasi atau sekuritas. Nah, di bagian ini yang diisi itu pertama kode, itu otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi. Nah, apa aja eh, deskripsi hartanya? Yang pertama ada saham yang dibeli untuk dijual kembali, saham non-bursa, saham bursa, obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, surat utang lainnya, kontrak investasi kolektif Indonesia, instrumen derivatif, penyertaan modal dalam perusahaan lain yang bukan atas saham, asuransi, unit link di asuransi, atau investasi lainnya. Lalu isian lokasi harta, yaitu diisi dengan negara tempat investasi atau sekuritas ditempatkan, nomor identitas, berupa NIK, wajib pajak orang pribadi atau NPWP badan atau identitas penerima pinjaman, lalu nama bank atau institusi atau penerima investasi, lalu bukti kepemilikan atau nomor akun, berupa SID, Single Investor Identification, atau nomor dokumen bukti kepemilikan investasi atau sekuritas, harga perolehan, yaitu harga perolehan investasi atau sekuritas dalam satuan mata uang rupiah, tahun perolehan, nilai saat ini, itu nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia atau untuk saham dan waran, atau nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk obligasi negara Republik Indonesia atau obligasi perusahaan, dan keterangan yang hanya diisi apabila harta terkait PPS. Lalu selanjutnya, eh, harta kategori harta bergerak. Nah, di sini informasi yang diisi masih sama, yaitu kode, lalu tipe. Nah, tipenya ini ada beberapa, yaitu sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, bis, kendaraan angkutan jalan, kendaraan tujuan khusus, kereta, pesawat terbang, kapal, mesin, gerobak, kapal pesiar, atau harta bergerak lainnya.
Lalu merek atau model diisi dengan merek atau model harta bergerak. Nomor polisi atau registrasi diisi dengan nomor registrasi atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta bergerak. Kepemilikan ini diisi apakah harta bergeraknya atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. Lalu NPWP, yaitu NIK NPWP atau nomor identitas lainnya pemilik harta bergerak. Nama, yaitu nama pihak yang didaftarkan sebagai pemilik harta bergerak. Jadi kalau misalnya tadi di kepemilikan diisi dengan atas nama pihak lain, nah di bagian nama ini diisi dengan nama pihak lain yang tersebut, gitu ya. Lalu tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai saat ini yaitu nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik, nilai dari penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila wajib pajak meminta untuk dilakukan penilaian, atau nilai wajar menurut wajib pajak, sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak. Lalu yang terakhir, keterangan yang hanya diisi apabila harta terkait TPS. Lalu kategori selanjutnya adalah harta tidak bergerak. Apa saja yang diisi di bagian ini masih sama, yaitu kode yang otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi. Nah, kolom deskripsinya ini ada apa aja? Pilihannya ada tanah kosong, tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, apartemen, parcel, tanah atau lahan untuk usaha, bisa lahan pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Lalu tanah dan atau bangunan untuk usaha, bisa toko, pabrik, atau yang lain. Tanah dan bangunan yang disewakan, atau harta tidak bergerak lainnya. Lalu, Bapak Ibu harus mengisi juga lokasi harta, yaitu alamat lengkap tempat harta tidak bergerak berada. Lalu ukuran properti tanah, total luas tanah dalam satuan meter persegi, ukuran properti bangunan, total luas bangunan dalam satuan meter persegi, sumber kepemilikan, ini dipilih ya, dari warisan, hasil sendiri, utang, hibah, hadiah, atau sumber lainnya. Lalu nomor sertifikat, diisi dengan nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan. Lalu tahun perolehan, harga perolehan, nilai saat ini, yaitu nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu nilai jual objek pajak untuk tanah dan atau bangunan, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik, nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila wajib pajak meminta untuk dilakukan penilaian, atau nilai wajar menurut penilaian wajib pajak sesuai dengan kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak dalam satuan mata uang rupiah. Lalu yang terakhir, keterangan yang hanya diisi apabila harta terkait PPS. Lalu kategori harta terakhir yaitu harta lainnya. Nah, ini yang harus diisi adalah kode, lalu deskripsi apa aja yang termasuk dalam harta yang ada di harta lainnya ini, yaitu paten, royalti, merek dagang, harta tidak berwujud lainnya, emas batangan, emas perhiasan, batangan non emas, perhiasan non emas, permata, barang-barang seni dan antik, atau peralatan olahraga khusus, atau peralatan elektronik, perabot rumah tangga, peralatan kantor, jet ski, persediaan usaha, atau harta lainnya. Lalu tahun perolehan, harga perolehan, nilai saat ini, yaitu nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang untuk emas dan perak, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik, nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila wajib pajak meminta untuk dilakukan penilaian, atau nilai wajar menurut penilaian wajib pajak sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak dalam satuan mata uang rupiah. Lalu bukti kepemilikan atau nomor akun, diisi dengan nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta lainnya. Informasi tambahan yang diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu, dan terakhir keterangan yang hanya diisi apabila harta terkait PPS. Lalu selanjutnya, semua tadi harta-harta yang sudah diisi akan muncul di bagian 7, di nomor 7, yaitu ikhtisar harta, yaitu total harga perolehan harta pada baris
jumlah yaitu total harga perolehan harta. Nah, total harga perolehan harta ini akan muncul pada bagian satu pernyataan transaksi lainnya angka 14 huruf A pada harta pada akhir tahun pajak di SPT Induk yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu sudah selesai bagian A, kita bahas bagian B yaitu utang pada akhir tahun pajak. Sama kayak harta pada akhir tahun pajak. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah melaporkan utang pada SPT tahun pajak sebelumnya yang setelah dilaporkan, maka utang tersebut akan muncul secara otomatis di sistem Cortex ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengedit saja, atau kalau misalnya ada utang baru, Bapak Ibu bisa menambah, atau misalnya ada utang-utang yang sudah selesai, sudah lunas, Bapak Ibu bisa menghapus di bagian ini. Nah, apa aja yang diisi di bagian utang pada akhir tahun pajak ini? Yang pertama yaitu kode yang otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi. Nah, lalu yang kedua deskripsinya nih, ada apa aja? Utang bank atau lembaga keuangan bukan bank, kartu kredit, utang afiliasi, atau utang lainnya. Lalu NPWP kreditur diisi dengan NIK NPWP atau nomor identitas lainnya pemberi pinjaman, nama kreditur, nama pemberi pinjaman, negara kreditur, lokasi negara tempat pemberi pinjaman berada, tahun peminjaman, yaitu tahun diperolehnya pinjaman, saldo, yaitu sisa utang pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi, termasuk utang bunga dalam satuan mata uang rupiah, lalu keterangan yang hanya diisi apabila jenis utang terkait PPS. Lalu bagian C, yaitu daftar keluarga yang jadi tanggungan. Nah, data di bagian C ini berasal dari isian unit pajak keluarga pada menu portal saya, pada modul portal saya, menu profil saya, dan submenu informasi umum. Nah, bagian ini itu wajib diisi dan dilampirkan untuk melaporkan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak sesuai data pada sistem administrasi DJP dan diperhitungkan dalam penghitungan PTKP. Nah, misalnya ada yang berubah nih, anggota keluarga Bapak Ibu yang menjadi tanggungan. Nah, Bapak Ibu itu dapat melakukan perubahan data dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran wajib pajak sebelum mengisi dan menyampaikan SPT tahunan PPH. Nah, ini penambahan, perubahan, dan penghapusan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan bisa Bapak Ibu lakukan dengan mengklik tombol edit pada menu portal saya, menu profil saya, dan submenu informasi umum. Ya, Bapak Ibu. Nih, jadi Bapak Ibu bisa menambah, mengedit, dan menghapus data anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Selanjutnya bagian D, yaitu penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, bagian ini dapat ditambahkan, diubah, dan diedit juga. Jadi kalau mau menambah, Bapak Ibu bisa pilih ikon tambah, kalau mau mengedit bisa klik ikon pensil, dan kalau menghapus bisa mengklik ikon tempat sampah. Nah, bagian ini diisi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berupa penghasilan sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Ini yang strictly for penghasilan dalam negeri dari pekerjaan. Nah, apa aja yang informasi apa aja yang ada di bagian ini dan harus diisi? Yang pertama, nomor identitas pemberi kerja, yaitu NIK atau NPWP pemberi kerja. Lalu nama pemberi kerja yang terisi otomatis berdasarkan isian nomor identitas pemberi kerja. Lalu penghasilan bruto, yaitu jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan selama tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja. Lalu pengurang penghasilan bruto atau biaya, yaitu seluruh pengurang penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja yang terdiri dari biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan iuran THT. Lalu penghasilan neto,
yang otomatis terisi hasil pengurangan antara penghasilan bruto dan pengurangan penghasilan bruto atau biaya. Selanjutnya, bagian E yaitu daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan kredit pajak atau pelunasan pajak dalam tahun berjalan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Jadi di sini adalah bagian uh, bukti potong. Isinya adalah bukti potong yang Bapak Ibu terima. Ya. Nah, kalau misalnya ada Bapak Ibu terima bukti potong yang tidak muncul secara otomatis di bagian ini, Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual dengan mengklik ikon tambah, atau kalau misalnya banyak bisa diimport juga. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengubah informasi mengenai bukti potong yang diterima, bisa diedit dengan mengklik ikon pensil, atau kalau misalnya mau menghapus, bisa mengklik ikon tempat sampah. Nah, informasi apa aja sih yang ada di bagian E ini dan harus diisi? Yang pertama yaitu nama pemotong atau pemungut PPh, eh, nama pemotong atau pemungut pajak yang terisi otomatis berdasarkan NIK atau NPWP yang diinput pada kolom NPWP pemotong atau pemungut PPh. Nomor 2, NPWP pemotong atau pemungut PPh. Yang ketiga, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, yaitu nomor dari setiap bukti pemotongan atau pemungutan. Tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, yaitu tanggal dari setiap bukti pemotongan atau pemungutan. Jenis pajak, yaitu jenis pajak yang telah dipotong atau dipungut atau ditanggung oleh pemerintah, bisa PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, atau PPh DTP. Lalu dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah penghasilan bruto atau dasar pengenaan pajak. PPh, lalu yang terakhir PPh yang dipotong atau dipungut, yaitu jumlah PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut PPh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hilda. Silahkan, Hilda.